Oke, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Jadi tahap perbaikan kita sudah tahu alurnya seperti barusan. Nah kemudian tadi ya ada teknik perbaikan. Teknik perbaikannya ini seperti apa? Teknik perbaikan ini adalah tergantung daripada arsip yang akan diperbaiki. Yang pertama adalah di sini ya ada penambalan atau penyambungan secara manual. Nah, secara manual ini adalah arsip-arsip yang rusak ataupun yang bolong-bolong misalkan ya, ini bisa dilakukan secara manual ya, tapi tentunya ini harus dilakukan oleh tenaga ahli ya, tenaga khusus yang tersertifikasi di lembaga kearsipan ya, khusus untuk melakukan restorasi arsip ya. Nah, terus ini lakukan penambalannya ini menggunakan pulp ya atau bubur kertas. Jadi dilakukan penambalan ataupun penyambungan. Selain daripada bubur kertas juga ini dilakukan penambalan menggunakan tisu ya, tisu kertas ya, bukan tisu biasa, tisu khusus untuk melakukan penambalan arsip kertas gitu ya. Ini penambalan. Kemudian yang kedua ada live casting. Live casting ini adalah proses atau sama ya seperti penambalan yang tadi, tapi ini tidak dilakukan secara manual. Jadi live casting ini adalah arsip yang berlubang ini diperbaiki dengan kegiatan live casting. Kemudian metode ini tidak dianjurkan juga untuk kertas yang tintanya mudah luntur. Jadi harus tinta yang tidak mudah luntur arsip kertasnya ini ya. Kemudian prinsip metode perbaikan ini adalah menggunakan bubur kertas sama ya, fulv yang dimasukkan di dalam air, kemudian dihisap melalui screen. Jadi sebagai penyangga lembaran kertas sehingga bagian yang hilang ini akan lembaran arsip yang bolong ini akan tertutup ya dengan serat selusa. Oh ya, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah gambar proses live casting. Jadi ada medianya ya, ada alatnya. Arsip yang akan diperbaiki ini dimasukkan, nanti akan keluar hasil daripada perbaikan yang menggunakan proses live casting. Itu live casting ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam paper splitting dan sizing. Nah, paper splitting dan sizing ini adalah metode ataupun perbaikan arsip bagi kertas yang rapuh ya, dengan cara menyelipkan kertas penguat atau tisu ya, tisu penguat atau perekat di antara bagian permukaan arsip belakang yang kertasnya ini sudah rusak gitu ya. Kemudian melakukan sizing, yaitu memberikan lapisan dengan bahan perekat atau bahan pengisi ya. Jadi dilakukan proses paper splitting ini kayak perekatan ya, ataupun dilakukan proses pengeleman, kemudian dilapisi lagi di bagian belakangnya gitu ya, oleh tisu tadi ya, tisu khusus untuk melakukan sizing gitu. Nah berikutnya ada yang keempat, ini enkapsulasi ya teman-teman. Enkapsulasi ini adalah dilakukan dilakukan double cover lah, dilakukan cover di bagian atas dan bagian belakang, bagian bawah atau bagian atas. Ini menggunakan menggunakan seperti plastik ya, seperti bahan laminating ya. Tapi kalau laminating ini menggunakan proses pemanasan, kalau ini tidak. Jadi di sampingnya ini digunakan atau double tip ya, menggunakan double tip. Enkapsulasi ini gambarannya nah seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi yang pertama adalah enkapsulasi ini juga bisa dilakukan sendiri ya, tetapi tentunya juga bisa teman-teman lihat tutorialnya ya di beberapa sumber ya. Yang pertama ini memasang plastik ya, plastiknya ini di bagian depan dan belakang, kemudian menempatkan arsip ya. Setelah itu memasang double tip di bagian samping. Jadi plastiknya ini harus lebih lebar daripada arsip kertasnya sendiri, supaya nanti plastiknya ini bisa menjadi cover ya di bagian depan dan belakang. Nah kemudian pasang double tip di sisi kanan, atas dan bawah. Kemudian setelah itu direkatkan. Setelah direkatkan dilakukan
apa, di di menggunakan wafer ya atau pembersih kaca itu bisa direkatkan, setelah direkatkan maka nanti akan tertempel. Nah, sehingga arsip seperti ini teman-teman. Nah, ini di samping-samping sininya ini menggunakan double tip ya. Nah, tetapi di rongga-rongga sudut ininya, ini ada rongga udara ya. Jadi nanti ketika air masuk itu bisa keluar. Nah, ini lebih efektif ataupun lebih baik ya, lebih untuk proses enkapsulasi ini daripada proses laminating ya. Kalau laminating ini kan sampingnya dipanaskan ya, teman-teman. Samping ini dipanaskan dan tidak ada lubang lubang udara ya. Nah, kadang-kadang ketika kena air arsip ini, air itu bisa masuk ke dalam. Tetapi setelah masuk, ini sulit untuk keluar biasanya. Laminating itu seperti itu kendalanya. Jadi justru malah air itu mengendap di dalam arsip gitu ya, sehingga malah justru merusak arsip itu, memperparah kerusakan arsip kalau misalkan terkena air ataupun terkena banjir arsip tersebut itu. Apalagi kalau arsipnya arsip vital. Itu lumayan tricky ya dalam proses restorasinya juga. Oke, berikutnya kita masuk itu ya enkapsulasi ya. Kemudian kita masuk ke dalam berikutnya nomor berapa? Nomor 5 ya. Nomor 5 kita punya portable ya, proses ataupun teknik perbaikan ini namanya portable. Nah, portable ini adalah penjilidan dan pembuatan kotak pembungkus arsip. Jadi portable ini adalah biasanya ini arsip-arsip yang sudah lama ya dilakukan portable. Portable ini adalah dilapis seperti tadi enkapsulasi tapi menggunakan pelapis yang lebih kuat ya, bisa menggunakan papan atau board atau menggunakan kertas kertas yang lebih tebal gitu ya. Prosesnya ini kurang lebih seperti ini ya. Ini portable ini seperti ini. Jadi arsipnya ini ada di dalam sini teman-teman. Ini arsip. Kemudian ini dilapisi oleh papan atau board ya, papan di bagian atas dan bawah. Papannya ini bisa papan kayu triplek yang tipis ya, ataupun papan khusus untuk arsip, ataupun juga bisa kertas yang tebal ya. Nah, kemudian menggunakan tali pita di sini ya, ini tali pitanya. Nah, tali pita untuk menguatkan papan atau board ya di bagian atas dan bawah pada arsip itu teman-teman. Ini adalah teknik ataupun contoh portable.